salah beli asuransi. Hai, saya Akbar, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan membahas alasan kenapa Anda salah membeli asuransi. Udah siap? Oke, kalau udah siap. Jadi gini ceritanya, banyak yang curhat orang salah beli asuransi. Itu banyak banget ya, di sosial media, di Twitter, di Instagram gitu ya, di Facebook banyak banget orang-orang yang curhat bagaimana mereka merasa kemudian salah beli asuransi. Itu satu. Kedua, statistik kita nih di IARFC, asosiasi tempat yang saya pimpin, dan juga di firma kami, itu dari 10 orang yang kita cek asuransinya mereka, itu rata-rata antara 12 sampai 15 salah beli asuransi. Total banyak banget kesalahannya. Kok bisa dari 10 orang bisa 12 sampai 15 kesalahan, bahkan bisa sampai 20? Kenapa? Karena satu orang bisa punya lebih dari satu produk asuransi. Nah, ini yang harus kita bahas ya. Dan ini nanti bisa akan jadi beberapa episode, karena kalau misalnya beberapa video maksudnya, karena ini panjang sekali pembahasannya dan nggak cukup hanya dibahas di satu sini aja gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu yang paling simpel dulu, alasan kenapa orang salah beli asuransi yang paling sering terjadi. Nanti di video berikutnya kita akan bikin lagi kesalahan apa sih yang orang lakukan ketika beli asuransi. Nah ini ya, kesalahan pertama adalah orang beli asuransi alasannya karena agennya yang menawarkan adalah orang yang Anda kenal. Ini kesalahan yang paling fatal dan sering terjadi. Bisa dikatakan mungkin di atas statistiknya di atas 70%, 80%, atau bahkan 90%. Bisa jadi seperti itu. Karena kenapa? Gini, ya, saya kebetulan pada agen asuransi, dan kemudian saya pernah mengikuti training dari perusahaan asuransi. Ada beberapa yang saya ikuti. Dalam pelajaran training mereka, pertama kali selalu diajarkan ketika Anda diminta menawarkan produk asuransi, tawarkan selalu kepada yang disebut dengan namanya natural market, ya, atau pasar milik kita sendiri. Siapa itu natural market? Natural market adalah orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita. Artinya apa? Family, keluarga, itu yang pertama kali ditawarkan, ya kan? Kemudian sahabat, teman dekat, teman-teman alumni, ring 1 kita, ring 2 kita, orang-orang yang paling dekat kita, itu yang ditawarkan pertama. Ini yang diajarkan oleh mereka. Kenapa ditawarkan pertama? Karena nomor 1, sudah terjalin kepercayaan, ya, family, keluarga, nggak mungkin lah nggak percaya, ya kan? Sahabat, teman dekat, masa sih nggak percaya, ya kan? Paling nggak, ya udah deh, bantuin gue deh ngejar target. Semua orang, keluarga, teman dekat, sahabat, family pasti ingin membantu temannya. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk kita menjual produk keuangan. Dan ini sebenarnya nggak ada yang salah, gitu ya. Tapi ketika kita kemudian menjualnya salah dan produknya berantakan, nah ini yang paling penting nih. Mereka biasanya memberikan maaf. Oh ya udahlah, mau ngapain lagi, salah, yang namanya juga orang baru ya, lagi belajar kerja dan sebagainya. Nah ini natural market ini yang kemudian sering terjadi. Akibatnya apa? Kesalahan paling banyak dan paling fatal terjadi di sini. Dan kita sebagai orang yang membantu, kemudian ketika terjadi kesalahan beli, kita ya aja nggak masalah gitu, karena menurut kita ya udahlah, kita kan membantuin juga anyway, ya kan? So itu yang terjadi. Itu kesalahan pertama ya. Nah kemudian kesalahan kedua apa? Banyak orang, jadi gini, ketika bicara tentang agen asuransi, ini mohon maaf nih ya kalau ada agen yang dengerin video ini ya, but some of you ya, karena kalian terlalu persisten untuk jualan, kejar target. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang itu merasa terintimidasi, dikejar terus ya. Makanya dalam beberapa periode itu pernah ada orang-orang yang bilang bahwa lu deh, lu gak usah teman sama agen asuransi deh, capek, lu bakal cerita terus, sehari bakal teleponin bisa 5 kali, 10 kali. Nah ya, jadi yang terjadi adalah apa? Ada orang-orang yang pada akhirnya nyerah, tanda kutip, kepada temennya, kepada orang yang mungkin dia gak kenal juga, pada agen asuransi, akhirnya beli asuransi semata-mata karena dia lelah.
lelah gue bos, capek gue cari teleponin 5 kali, 7 kali tanyain. Jadi orang beli asuransi bukan karena dia ngerasa butuh, orang beli asuransi bukan karena memang produknya dia tertarik, tapi orang beli asuransi semata-mata karena udah deh lu capek, udah gangguin gue deh. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian kalian salah beli produk kan? Karena semata-mata beli itu cuma buat ngusir nih orang aja, gitu intinya. Udah deh gue nggak mau diganggu lagi, udah gue beli. Apa sih? Gitu, ya. Ini kesalahan nomor 2 yang paling sering terjadi. Ketiga, ya ini juga sering terjadi adalah ketika sudah oke berhubungan dengan agen, dijelaskan, mulailah ya dengan rayuan-rayuan para tenaga penjual tadi atau agen asuransi, dan terus-menerus menawari sebuah produk yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi kamu sendiri mungkin nggak paham produknya, ya pasrah aja. Makanya sebelum ketemu orang, siapapun itu, agen asuransi, jual saham dan sebagainya, kita harus paling tidak sedikit banyak bacalah, ngertilah produknya. Syukur-syukur kalian udah ngambil kelas, udah ngambil sekolah pendidikan, sehingga ketika bertemu muka, kalian sudah sama-sama punya ilmu gitu loh. Jadi kalian tahu apa yang harus ditanyakan, apa yang kira-kira oh ini kayaknya nggak sesuai ini sama yang saya tahu dan sebagainya, sehingga nggak mudah sekali untuk terbujuk rayuan, bahkan nggak bisa dibodoh-bodohin istilahnya gitu ya. Banyak orang yang kemudian terbuai dan terbujuk dengan rayuan ini, rayuan itu, skema ini, skema itu, produk ini, produk itu, yang belum tentu dia paham, belum tentu dia tahu, dan belum tentu memang sesuai dengan kebutuhan dia. Akibatnya dia beli, bayar premi mahal-mahal, dan nggak dapat sesuai kebutuhan, kemudian dia merasa dirugikan. Habis itu dia teriak-teriak di sosial media. Nah, kalau udah gitu yang salah siapa? Ya dua-duanya yang salah gitu. Anda sebagai konsumen juga iya dia nurut, agen yang jualan juga salah karena jualannya nggak benar gitu ya. Jadi selalu hati-hati. Berikutnya, ini yang paling sering terjadi, yaitu salah beli karena ketika membeli itu tertarik dengan investasi yang ditawarkan oleh si agen asuransi kepada Anda. Lah, ini tuh salah kaprah. Ingat, asuransi itu produk perlindungan, proteksi. Satu proteksi, satu investasi. Salah kaprah. Anda kalau mau investasi, belilah produk investasi. Ngapain Anda mau investasi, belinya produk proteksi, gitu kan? Nah, tapi Mas, tapi biar gampang, saya biar gitu. Oke, kalau Anda mau cari gampang, silakan beli. Tapi kemudian jangan komplain bahwa loh kok hasilnya nggak maksimal. Nah, yang mau dicari apa? Hasil maksimal atau mau gampang? Hasil maksimal atau pengen nggak repot deh, mesti buka 2-3 akun, cukup sekali transfer doang udah beres. Kalau Anda mencarinya convenience, kemudahan, nggak perlu mikir dan lain sebagainya, mungkin Anda cocok masuk ke produk asuransi plus investasi. Tapi ada tapinya, Anda harus sadar bahwa ketika produk itu digabung jadi satu, muka gue gak kelihatan. Nah, digabung jadi satu, maka Anda belum tentu mendapatkan benefit maksimal dari kedua produk ini. Ada asuransinya, ada investasinya. Yang sering terjadi adalah apa? Asuransinya kurang, hasil investasi tidak maksimal. Akibatnya apa? Setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, terus Anda ngerasa, loh kok gue dirugikan ya? Lah, balik lagi dulu waktu pas beli tujuannya apa? Mau cari convenience, kemudahan, atau mau cari yang maksimal? Kalau maksimal ya jangan investasi di situ dong. Udah jelas-jelas asuransi adalah produk proteksi, bukan produk investasi. Paham ya? So, jadi ini baru sebagian kecil, kita akan bahas yang lainnya di video-video berikutnya masih berhubungan dengan asuransi, karena ini pembahasan yang sangat sekali menarik dan banyak orang di luar sana yang melakukan banyak kesalahan. Dan semoga kamu sekalian tidak terkena kesalahan tersebut. So, kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, kemudian subscribe, pencet bel-bel itu, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang juga sama-sama bisa pinter dan tidak salah beli asuransi. Oke? Setuju?